Halo semuanya, perkenalkan nama saya Benedictus Wangga Jovianto dengan NIM 67 2022 138 dari Fakultas Teknologi Informasi dengan Prodi Teknik Informatika. Nah, teman-teman, di sini saya mengambil judul yaitu pengaruh pandemi terhadap pengeluaran. Nah, pengaruh pandemi terhadap pengeluaran kita ambil dari pandemi COVID-19. Apa sih pandemi COVID-19? Seperti yang kita ketahui, pada pengaruh pandemi menyebabkan banyak perubahan terhadap berbagai aspek dalam kehidupan. Sebagai akibat dari pandemi, Indonesia menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau bisa kita kenal dengan sebutan PSBB sejak tanggal 10 April 2020. Pembatasan ini menghimbau setiap masyarakat Indonesia untuk mengurangi aktivitas di luar rumah guna menekan lajunya penyebaran COVID-19 terjadi. Nah, sehingga semua sektor terkena imbas dari pandemi, tidak terkecuali sektor pendidikan di segala jenjang, baik itu dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai di perkuliahan. Tidak hanya itu, di dalam dunia kerja juga terkena dampak COVID-19 ini. Dampak yang dirasakan oleh mahasiswa erat kaitnya dengan pengeluaran bulanannya. Adanya pandemi dan PSBB mempengaruhi jumlah pengeluaran dan pemasukan uang saku mahasiswa. Uang saku yang sebelumnya digunakan untuk pengeluaran konsumsi dan transportasi tidak berlaku selama kuliah daring, sehingga manajemen keuangan mahasiswa menjadi terbatas karena pemasukan yang juga terbatas untuk dialokasikan. Namun apakah benar demikian? Nah, menurut survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS), ditunjukkan bahwa sebanyak 45% perempuan generasi milenial lebih memilih untuk tetap tinggal di rumah. Sehingga banyak generasi milenial perempuan yang melakukan belanja online untuk komponen yang dibelanjakan sebesar 51% dibelanjakan untuk bahan makanan, untuk kesehatan 20%, pakai data 14%, dan sisanya untuk makan minum setiap saji dan belanja listrik. Dari hasil survei tersebut, bisa dilihat bahwa dengan keterbatasan keluar rumah selama COVID-19 ini tidak mengurangi kebiasaan hidup mencari kesenangan yang dapat melekat di kalangan generasi milenial, khususnya mahasiswa. Nah, untuk yang cowok-cowok bagaimana? Nah, untuk cowok-cowok juga sama seperti itu, namun beda di bagian uang. Seperti kalau cewek perawatan, kalau cowok lebih ke senang mencari kegiatan yang dia senangi seperti hobi, yang itu bermain game. Nah, dalam bermain game, tentu yang tidak memiliki wifi tentu akan memiliki lebih banyak pengeluaran untuk membeli paket data. Nah, gimana? Dalam sehari itu paket data 1 GB aja tidak cukup, dimana untuk perkuliahan, untuk mengirim data, file, dan data lain perkuliahan, dan untuk dia bermain game tentu akan lebih banyak. Dan seperti yang saya rasakan waktu pandemi COVID-19 dahulu, dalam satu hari saya bisa menghabiskan sebesar 10 GB dalam satu hari. 10 GB dalam satu hari dengan kartu Telkomsel. Nah, bagi mahasiswa, himbauan untuk beraktivitas di luar rumah selama COVID-19 menyebabkan adanya peningkatan maupun penurunan pengeluaran dalam komponen tertentu. Diam di rumah saja sudah terjadi hampir setahun lamanya, dan ini membuat kita cenderung untuk aktivitas di dunia maya. Banyak juga usaha daring dengan gencar-gencarnya melakukan promosi, hingga besar kemungkinan bagi manusia untuk membeli produk tergiur iklan. Kecenderungan seseorang mahasiswa melakukan atau mempercayai sesuatu karena mayoritas atau teman sebayanya melakukan atau mempercayai hal itu. Seperti itu disebut oleh Benwick-John Effect, Levinson 1950. Benwick Effect atau efek ikut-ikutan, yaitu efek yang dirasakan oleh seorang ketika melihat orang lain memiliki barang tertentu, sehingga ia terpengaruh untuk memiliki barang tersebut. Rasa
rasa ketertarikannya terhadap sesuatu. Kita masuk ke pola hidup. Itu tadi di pola pendidikan, kita masuk ke pola hidup. Nah, teman-teman, pola hidup tentu juga berubah dari tahun sebelumnya, di mana setiap pagi mahasiswa atau siswa pergi ke kampus atau sekolah untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka. Nah, di sini selama pengaruh pandemi COVID terhadap pengeluaran, itu mereka melakukan langsung menggunakan alat-alat teknologi seperti handphone atau laptop dan juga langsung berdialog di dunia maya, namun terdiam diri juga seperti bertemu dosen, namun tidak secara langsung agar pencegahan COVID-19 terjadi. Nah, dari biaya tersebut, apakah berkurang atau bertambah? Tentunya em, dari kita bahas dulu dari pola makanan atau konsumsi. Konsumsi merupakan salah satu aktivitas masyarakat yang dipengaruhi oleh beberapa faktor meliputi pendapatan, lingkungan, dan kebutuhan. Menurut teori konsumsi berdasarkan pendapatan permanen yang disampaikan oleh Milton Friedman, bahwa menurut teori ini terdapat dua golongan pendapatan yang ada di masyarakat. Yang pertama adalah pendapatan permanen atau permanent income, seperti kekayaan yang dimiliki dan pendapatan yang sifatnya tetap guna menjaga kestabilan konsumsi sepanjang hidupnya. Terhadap permanen dapat diperoleh dari upah atau gaji tetap yang diterima, atau pendapatan dari semua faktor yang menentukan kekayaan. Sedangkan yang kedua yaitu pendapatan sementara atau transitory income, merupakan pendapatan yang tidak diharapkan terus bertahan dan tidak bisa diperkirakan sebelumnya. Kalau kata kita itu lebih itu hoki. Nah, pengeluaran konsumsi juga merupakan transaksi pembelian atau pembelanjaan dilakukan oleh setiap orang dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Seiring dengan perkembangannya teknologi di dalam pola hidup dikonsumsi. Pola hidup, nah sekarang perkembangan teknologi seperti yang telah ada sekarang yang semakin canggih, yaitu ada OVO, GoPay, Dana, ShopeePay, e-wallet, atau m-banking, sehingga bisa digunakan untuk menjual dan membeli barang secara online. Aladin, Alibaba, Amazon Shopee, Tokopedia, Bukalapak, OLX, di mana di dalamnya juga tersedia berbagai pilihan produk yang bisa dibeli, sehingga tidak perlu keluar rumah untuk membeli keperluan-keperluan untuk kuliah ataupun makanan. Tinggal pesan di dalam aplikasi tersebut dan pembayaran juga bisa langsung dari dalam aplikasi tersebut agar terhindarnya COVID-19 atau mencegahnya penyebaran COVID-19. Dan buktinya sekarang dari hal tersebut kita sudah bisa masuk seperti biasa dan kembali belajar tetap muka, kembali seperti dulu lagi yang kita rasakan sekarang. Namun sampai sekarang pola hidup juga tetap berubah, yaitu dimana keluar tetap menggunakan masker. Itu dalam pola hidup yang berubah. Nah, bagaimana dengan pengeluarannya? Di masa pandemi, keperluan sehari-hari seperti tempat tinggal, makanan, minuman, listrik, air, dan wifi sebagian besar dibayar oleh orang tua. Hal ini terjadi karena mahasiswa merantau atau menuntut ilmu dapat kembali ke kampung halaman atau rumah tempat tinggal orang tua akibat kuliah daring atau online. Kuliah daring menyebabkan mahasiswa tidak perlu berada di kota universitas itu berada. Selama tinggal bersama orang tua, kebutuhan sehari-hari mahasiswa ditanggung oleh orang tua. Oleh karena itu, pengeluaran mahasiswa untuk kos, makanan, minuman, listrik, air, dan itu pengeluaran mahasiswa untuk kos, makanan, minuman, listrik, air, dan wifi menjadi berkurang. Pengeluaran biaya transportasi sebelum dan sesudah pandemi. Pasti setiap orang pendapatannya akan berbeda-beda dari tafsirannya. Nah, pengeluaran konsumsi makanan juga bagi mahasiswa sebelum dan sesudah pandemi dapat perbedaan hasil yang cukup signifikan. Nah,
yang saya rasakan pada periode sebelum pandemi, jumlah pengeluaran responden terbanyak yang saya rasakan pada rentan 0 sampai 500 ribu rupiah, dan pada periode pandemi pengeluaran terbanyak berada pada rentang yang sama dengan persentase yang memiliki 0,94%. Hal ini menunjukkan bahwa pada periode pandemi pengeluaran kenaikan menjadi menurun. Namun pada rentan 500 ribu sampai 750 ribu terjadi kenaikan, sedangkan untuk rentan yang lainnya mengalami penurunan. Mahasiswa paling banyak memiliki uang saku selama masa pandemi COVID-19 pada rentan 0 sampai 500 ribu rupiah. Uang saku tersebut didapat dari orang tua. Uang saku tersebut digunakan untuk membeli kebutuhan lain selama masa pandemi COVID-19 seperti kebutuhan kuliah, kebutuhan kerja, kebutuhan hobi seperti kita bermain game, perawatan, bagi yang perawatan, sandang atau makanan, sandang pangan, dan keperluan organisasi di dalam lingkungan online tanpa perlu harus bertatap muka. Nah, maka manajemen keuangan tersebut pasti berubah. Dari yang telah saya jelaskan tadi, manajemen keuangannya berubah. Seperti rentan yang tersebut. Ada juga mungkin teman-teman yang lain lebih memerlukan seperti teknologi yang lebih canggih, seperti laptop ROG yang memerlukan uang pengeluaran banyak, laptop ROG untuk keperluan perkuliahan bagi anak-anak IT selama masa pandemi COVID. Tentu pengeluarannya bahkan lebih besar di awal, namun pola pangannya tidak berubah selama dia masih di rumah. Namun di luar, keperluan teknologi itu pasti sangat lebih tinggi. Itu di bagian manajemen keuangan, maka lebih besar dari yang lain-lain. Mungkin begitu, berbeda dari tergantung jurusan yang mereka ambil. Itu di bagian perkuliahan. Nah, bagaimana untuk yang anak SMA manajemen keuangannya selama pandemi? Saya rasa waktu SMA masa pandemi, karena saya juga lulusan pandemi, jadi saya rasa manajemen keuangan saya tidak terlalu seperti keperluan kuliah. Kita tidak perlu memiliki alat-alat canggih, cukup dengan handphone kita bisa melakukan pembelajaran. Itu waktu SMA, itu cara pendidikannya. Dan pola hidup di SMA juga kurang lebih tidak jauh berbeda dengan waktu berkuliah. Pola hidupnya juga sama seperti anak-anak kuliah, namun perbedaannya sama-sama di rumah, dan juga tugas-tugasnya tentu perbedaannya di bagian tugas-tugas dan lain-lain. Keperluan kesenangan seperti hobi juga. Nah, dari judul yang saya ambil, pengaruh pandemi terhadap pengeluaran, maka dapat saya simpulkan bahwa pandemi memberikan dampak besar terhadap jumlah pengeluaran konsumsi mahasiswa. Pandemi menyebabkan mahasiswa secara psikologis memiliki banyak keinginan karena banyak aktivitas yang biasanya dilakukan di luar rumah menjadi terbatas. Hal ini menyebabkan mahasiswa mencari aktivitas lain untuk mengisi waktu luangnya. Contohnya, dengan nonton TV dan bermain medsos atau media sosial. Akses informasi yang sangat cepat sehingga dapat mempengaruhi mahasiswa dengan melihat iklan, memiliki produk barang jasa, tidak dapat dipungkiri. Pasti akan tertarik, kemudian mencoba membeli barang tersebut, menggunakan platform tersebut, sehingga menambah pengeluaran mereka. Nah, saran saya jadi sebaiknya mahasiswa mencari aktivitas lain yang bisa menambah produktivitas dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Contohnya, mahasiswa bisa membuat video tentang review pada sebuah produk, membuat vlog mini tentang aktivitas selama di rumah, dan berjualan secara online kalau tertarik pada bisnis, kayak berjualan makanan, pakaian, dan lain-lain. Berjualan tidak harus barang, bisa juga jasa seperti mengunggah karya tulis di aplikasi untuk membaca atau blog. Nah, sekian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.